Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih telah berkenan hadir pada wawancara ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Sebelum itu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Sigdat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA. Lalu nama saya Muhammad Fikri Ade Saputra dan rekan saya Vira Lustiana. Saya Sabita Purataini. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang guru di MI Negeri 6 Magelang. Hari ini kita akan membahas topik tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru. Sebelumnya bisa Bapak perkenalkan biografi Bapak secara singkat? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga kepada saya anak-anakku ya. Ya, Anak-anakku mahasiswa dari Universitas Negeri Tidar Magelang pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Prodinya adalah Pendidikan IPA. Nah, yang pada kesempatan siang hari ini bersilaturahmi ke madrasah kami di MI Negeri 6 Magelang. Terima kasih atas kehadirannya atas nama dari madrasah, dan saya mendukung sekali apa yang menjadi kegiatan adik-adik sekalian di madrasah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung apa yang menjadi persoalan yang mau disampaikan? Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana tugas pendidik yang baik? Pada prinsipnya yang namanya belajar mengajar itu adalah transfer ilmu ya, transfer ilmu. Namun demikian kalau hanya sekedar transfer ilmu itu sangat-sangat tidak, artinya tidak bisa membentuk karakter sebuah atau seorang siswa atau peserta didik. Maka dalam hal ini kecuali transfer ilmu perlu namanya keteladanan. Nah, jadi kecuali guru itu mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, juga sangat perlu keteladanan dari guru itu, sehingga antara transfer dan keteladanan itu selalu berjalan bersama. Berarti seperti pendidikan karakter begitu Iya ya? betul, karena dalam hal ini kan memang dalam era sekarang kan perlu sebuah penanaman karakter bagi peserta didik. Nah, penanaman karakter itu dilewati dengan cara keteladanan dari seorang guru. Baik, terima kasih. Lalu kita sambung ke pertanyaan yang kedua yaitu, Ya. apakah selama menjadi guru pernah mengalami kesulitan? Jika ada, bisa dijelaskan apa itu kesulitan? Oke. Yang namanya persoalan atau tugas tentu saja yang namanya kesulitan ada, dan itu saya kira di semua persoalan, semua hal yang namanya pekerjaan ataupun apapun, kesulitan pasti ada. Tapi di balik kesulitan itu solusi juga ada. Maka mungkin dalam dalam pembelajaran keseharian pada umumnya itu kan dalam taraf pembelajaran itu kan didukung dengan namanya sarana dan prasarana, kemudian peserta didik, kemudian gurunya sendiri. Nah, ke rata-rata untuk kendala dari proses pembelajaran, satu yang namanya sarpras pendukungnya itu memenuhi syarat atau tidak. Artinya dalam hal menyampaikan misalnya saya khususnya dengan yang berkaitan dengan prodi panjenengan IPA ya, kita menerangkan organ tubuh, sementara kita hanya bayangan saja. Nah, itu kan kendala juga. Maka perlu namanya peraga. Maka itu makan verbal artinya anak-anak betul-betul menghadapi suatu hal yang meskipun hanya turunan tapi kan seakan-akan nyata, sehingga anak bayangannya tidak hanya sebuah bayangan saja. Sulit, tidak bisa itu kalau misalnya menerangkan organ tubuh hanya diterangkan dengan penjelasan hanya pidato, tidak bisa. Maka perlu namanya alat peraga. Nah itu kalau sekolah tubuhnya itu paling tidak mengurangi permasalahan yang ada.
ada. Kemudian yang kedua, peserta didik. Ini peserta didik harus ada semacam motivasi. Ya, motivasi dalam belajar. Misalnya kalau olahraga ada, motivasinya rendah juga tidak akan berhasil. Contoh, ini ya, ini sekarang ini yang kami hadapi di MI Negeri 6 Magelang ini berkaitan dengan pasca corona. Nah itu menurun sekali motivasi dari siswa belajar. Itu sangat jauh dari sebelum pandemi sehingga sampai dengan pasca pandemi. Nah, apa pengaruhnya? Karena HP dan belajar daring itu ternyata juga tidak itu hanya secara kegiatan anak saja, itu tidak membawa hal yang baik pada perkembangan mental anak. Justru akan semakin ya itu anak tidak tertantang. Nah, sehingga karakter yang sekarang ini baru ditanamkan di sini memulihkan semangat belajar seperti ketika sebelumnya. Jadi sebenarnya rencana Sapras. Nah, gurunya sendiri bagaimana? Gurunya ketika kompetensi kan harus tuntut. Menerangkan IPA, gurunya nggak tahu IPA. Tak ingin loh. Nah, makanya guru juga harus berpacu dalam hal ini bagaimana menguasai materi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Bapak memberikan teladan yang baik untuk anak didik Bapak? Oke, terima kasih. Memang yang namanya falsafah itu guru itu digugu dan ditiru. Artinya digugu, perkataannya itu dianut oleh anak-anak, perbuatannya ditiru oleh anak-anak. Maka ada istilah juga guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Ketika guru itu melakukan perbuatan yang negatif, satu saja, ini anak-anak sudah meniru 2-3 kali bahkan sampai 4 kali. Maka bagaimana cara guru itu memberikan keteladanan pada anak-anak? Guru harus melakukan apa yang bisa lakukan. Guru harus juga melakukan, misalnya guru menginstruksikan pada anak buang sampah pada tempatnya. Guru buang sampah sembarangan, ayo, itu kan sangat ironi. Maka ketika guru akan melakukan mengatakan sesuatu pada anak, guru harus memberi contoh. Bahkan ketika mengenai guru memberi contoh, tidak perlu dengan berkuar-kuar anak-anak, tidak. Guru cukup memberikan contoh buang sampah pada tempatnya, itu sudah cukup. Contoh kecil ya Pak ya? Iya. Itu justru malah pendidikan yang sangat-sangat menanamkan pada didik. Kalau hanya sekedar berbicara saja, justru malah kurang. Ini pertanyaan itu hanya paling penting. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak memberikan dorongan moral dan mental kepada anak didik agar anak didik Bapak mampu menghadapi segala permasalahan hidupnya selama pendidikan? Oke. Ini berkaitan dengan mental ya, moral bahwa anak itu perlu diberikan namanya pengalaman hidup. Maka kemudian misalnya di sini anak-anak kalau di sini kan ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata, kan provinsi sudah masuk dalam provinsi. Di situ khususnya di adiwiyata itu kan sekolah yang berwawasan lingkungan. Anak-anak itu kecuali kita tanamkan membuang sampah di tempatnya, di sini sudah diterapkan bukan hanya membuang sampah di tempatnya, namun sudah memilah sampah antara yang organik dan anorganik. Nah, kemudian di situ ada kecuali dipilah, kemudian anak-anak kan disuruh kalau yang organik untuk apa, yang anorganik untuk apa. Nah, di situ ada pengalaman langsung yang organik itu bisa dibuat pupuk. Ada proses jualan pupuk, namanya itu baru sederhana, namanya kata terawang. Ini di belakang, tapi sudah karena kemarin pandemi ada kegiatan sehingga itu malah agak amburadul belum ada pemenahan. Kemudian yang anorganik itu dibuat kerajinan. Kita sudah banyak dulu, tapi karena pandemi itu semuanya terputus, sekarang belum mulai lagi. Ya, dibuat itu di kelas-kelas ada. Itu kalau misalnya kalau di kelas-kelas yang rendah itu ada namanya KI binatang, tapi dibuat dari itu sedotan itu ini dibuat semacam kayak laba-laba, kira-kira itu ada di kelas 1. Terus kemudian botol ale itu juga pasca itu. Nah, itu ada bunga itu.
gitu. Meskipun belum bernilai jual karena memang masih anak-anak ya belum laku, tapi kan pemerintah itu udah pemanfaatan untuk sampah-sampah yang anorganik. Ya, anak-anak diberikan pengalaman langsung untuk hal itu, sehingga kalau tidak kan ternyata ketika lingkungan itu tidak terawat seperti ini akibatnya. Anak-anak ketika misalnya ini lingkungannya kotor, apa akibatnya? Anak kan tahu sendiri nanti. Ya, gitu. Jadi paling tidak menanamkan anak, memotivasi anak bagaimana pola hidup sehat itu ditanamkan di baik di lingkungan sekolah maupun kalau pribadi. Jadi di sini lebih ke pola hidup sehat, Pak. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana pendapat Bapak jika ada guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Oke. Seorang guru ya itu juga manusia ya. Artinya manusia di sini guru juga mempunyai kelemahan, juga punya kelebihan. Nah, guru yang mungkin ketika dalam tugasnya kok tidak bertanggung jawab, otomatis dia akan tersisih. Ada tersisih dalam kompetensi guru juga akan mungkin tidak bisa memenuhi target sesuai dengan harapan. Mungkin dari madrasah juga dia akan tersisihkan dari mungkin posisi-posisi yang mungkin dia misalnya karena dia tidak bertanggung jawab, mungkin dia tidak posisikan guru yang mungkin yang pokok. Nah, kemudian di hadapan peserta didik, seorang guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, secara otomatis ini hukum alam, anak pasti tidak akan menghargai. Itu otomatis itu. Sehingga di sini yang namanya benang merah antara tanggung jawab dengan kewibawaan seorang guru itu sangat kuat. Ya, ini guru yang dia melaksanakan tugas dengan baik, otomatis peserta itu akan merasa hormat, merasa enggan, tidak usah marah-marah. Sekarang guru itu tidak boleh marah-marah, enggak. Nah, sehingga tidak usah perlu marah-marah. Guru itu melaksanakan tugas baik, otomatis anak-anak atau keluarga itu akan menghormat, akan ada berwibawa. Baik, terima kasih. Ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa pesan Bapak bagi calon pendidik di masa depan? Oke, kalau pesan saya untuk para pendidik ini kan juga sebagai kader-kader pengganti saya tinggal 5 tahun lagi akan diganti oleh ada semuanya lainnya. Ini yang paling saya tekankan adalah memang tadi keteladanan seorang guru. Saya yakin kalau era Mbak Mas ini era milenial, secara kompetensi saya sangat bagus, orangnya IT bagus, penguasaan materi mungkin bagus, tapi keteladanan ini yang mungkin sangat masih belum banyak. Meskipun seorang guru di madrasah, sekolah kemana, keteladanan itu masih sangat rendah secara persentase. Maka ini pesan saya bagi calon-calon didik, kira Mbak ini semuanya nanti ke depan, karena kalau saya yakin tingkat keilmuan mungkin jauh dari saya. Ambil keteladanan itu yang mungkin bukan mungkin pasti itu mungkin jenengan belum nanti. Nah, nanti keteladanan itu bagian anak didik sangat tonjolkan keteladanan ini. Nanti dengan sedikit saja guru itu, anak-anak itu melihat guru kelemahan guru sedikit saja, ampun ini akan sampai orang tua. Nah, apalagi kalau informasi sampai orang tua, Pak guru yang ngudut, Pak guru maka di sini meskipun ada guru yang rokok, tapi rokoknya mesti keluar, nggak boleh ditinggalkan. Teman nggak mau karena memang ya kan guru sering memberikan nasihat jangan melihara kuku, jangan ya otomatis guru jangan kuku yang panjang, saya nggak ada panjang banget. Nah karena saya mulai dulu ini keteladanan. Maka monggo ada semuanya ini masalah keteladanan yang ditampakkan kepada anak-anak. Harus nanti dengan kok marah itu jangan sampai. Itu saja. Ada tambahan ini setelah ini ada penutupan. Oh iya. Terima kasih.
Oke, baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai. Ya. Sebelum sesi wawancara ini ditutup, apakah ada 1 atau 2 kalimat dari Bapak sebagai motivasi untuk peserta didik di luar sana? Peserta itu atau guru? Peserta didik secara umum dan guru secara khusus. Oke, nah di akhir pertemuan saya menggarisbawahi saja dengan saya dukung menjadi seorang pendidik itu adalah sebuah ladang pahala yang sangat besar sekali ketika ini bisa memanfaatkan mengajar memberikan pendidikan kepada anak-anak, itu suatu tugas mulia, maka dengan saya dorong teruslah berjuang untuk guru untuk pendidikan Indonesia ya. Kemudian untuk peserta didik, monggo atau mari kita bangun lagi semangat belajar setelah kemarin hampir 3 tahun dilakukan dengan HP dan sebagainya. Maka mari kita lagi semangat lagi, kita bangun lagi untuk memotivasi diri untuk belajar dengan mulia. Karena tantangan ke depan bukan semakin ringan, semakin berat. Maka kalau tidak diakui dengan mental yang baja, mental yang kuat, otomatis dia bisa bersaing di dunia kehidupan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Kami sangat mengapresiasi jawaban dari Bapak. Bila ada kurang atau lebihnya, kami memohon maaf. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.